Indonesia. Informasi selanjutnya, kesenjangan ekonomi antar ras masih terjadi di Amerika Serikat. Sebelum pandemi COVID-19, angka pengangguran warga kulit hitam lebih banyak dibandingkan warga kulit putih. Momen ini mengingat Black Wall Street yang merupakan kesenjangan ekonomi antar ras. Apa sih yang dikatakan OWS tentang masyarakat Amerika? Rana Pohorer, asisten redaktur pelaksana di Time, berpendapat bahwa gerakan ini menyuarakan kekalahan dan kemarahan kita terhadap impian masyarakat Amerika yang terkubur. Nah, gerakan Occupy Wall Street dimulai adanya hashtag dari sebuah editor di Adbuster yang dimana di sana menyuarakan Twitternya dengan hashtag Occupy Wall Street yang dimulai pada tanggal 17 September 2011. Selanjutnya, sistem stratifikasi sosial. Sebelum kita mengenal sistem stratifikasi sosial, apa sih itu stratifikasi sosial? Nah, stratifikasi sosial merupakan peningkatan kelas sosial dari bertingkat dari atas ke bawah dan peningkatan kelas sosial yang dapat dihargai dalam masyarakat. Yang pertama tuh apa sih dampaknya terhadap masyarakat? Nah, sistem stratifikasi sosial berdampak terhadap masyarakat adanya kesenjangan sosial yang terjadi ketika antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, sistem stratifikasi sosial berdampak terhadap kekurangannya ekonomi masyarakat yang mementingkan kepentingan orang yang berduit. Yang ketiga yaitu sistem stratifikasi sosial memungkinkan kita untuk lebih meningkatkan sistem kita agar kita bisa menjadi lebih baik. Kasta adalah tingkatan turun-temurun yang biasanya ditentukan oleh agama dan cenderung tidak dapat diubah. Kasta sendiri statusnya sudah ditetapkan saat lahir. Anak-anak secara otomatis memiliki posisi yang sama dengan orang tua mereka. Fakta di lapangannya, kehidupan kota cenderung mengaburkan kasta-kasta yang memungkinkan kaum Dalit untuk tidak dikenali di kuli, sekolah, dan tempat kerja. Sistem estate atau feudalisme mengharuskan petani untuk menggarap tanah yang disewakan kepada mereka oleh para bangsawan dengan imbalan, perlindungan militer, dan layanan lainnya. Dasar dari sistem ini adalah kepemilikan tanah oleh para bangsawan yang sangat penting bagi status superior dan istimewa mereka. Sering berkembangnya sistem perkebunan, sistem ini menjadi lebih terdiferensiasi. Nah, materi selanjutnya yaitu estate. Estate sering disebut sebagai sistem perkebunan atau stratifikasi perkebunan. Dalam sistem stratifikasi ini, masyarakat dibagi menjadi beberapa kelompok sosial atau kelas yang memiliki hak, kewajiban, dan status yang berbeda. Sistem ini seringkali bersifat hierarkis atau tertutup, di mana mobilitas sosial sangat terbatas. Contoh sistem estate yang terkenal adalah sistem feodal di Eropa pada abad pertengahan yang terdiri dari kelompok-kelompok seperti bangsawan, pendeta, dan petani, masing-masing dengan hak serta tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, estate dibagi menjadi 3 estate utama. Yang pertama yaitu kaum kerohanian, seperti pendeta atau pemuka agama yang memiliki kedudukan tinggi dan berperan dalam hal-hal keagamaan. Yang kedua yaitu kaum bangsawan yang memiliki kekuasaan dan tanah, serta bertugas dalam pemerintahan dan militer. Yang ketiga yaitu kaum rakyat biasa seperti pekerja, petani, atau kelas biasa yang bekerja di bawah kekuasaan estate pertama dan kedua tadi. Nah, selanjutnya perbedaan antara sistem perbudakan dengan sistem kasta. Perbedaan yang pertama yaitu sistem perbudakan, seseorang dianggap sebagai milik orang lain dan tidak memiliki kebebasan pribadi, sedangkan sistem kasta itu lebih terkait dengan kehadiran seseorang dalam kelompok sosial tertentu. Nah, perbedaan yang kedua itu sistem perbudakan tidak memiliki hak sebagai individu, sedangkan sistem kasta itu masih memiliki hak sebagai individu meskipun terbatas oleh posisi kasta mereka. Perbedaan yang ketiga itu dalam sistem perbudakan, kekuasaan pemilik budak sepenuhnya didasarkan pada kepemilikan fisik atas budak. Sedangkan sistem kasta itu berasal dari aturan dan norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun, di mana individu dipaksa untuk mematuhi aturan sesuai dengan status kasta mereka. Nah, yang terakhir itu persamaan antara mereka berdua, yaitu sistem perbudakan dan sistem kasta. Yang pertama, mobilitas sosial yang terbatas. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, pewarisan status. Sistem kelas adalah peringkat sosial yang terutama didasarkan pada posisi ekonomi.
di mana karakteristik yang dicapai dapat mempengaruhi mobilitas sosial. Berbeda dengan sistem perbudakan dan kasta, batas-batas antara kelas tidak didefinisikan secara tepat, dan seseorang dapat berpindah dari suatu strata atau tingkat masyarakat ke yang lain. Sosiolog Daniel Roside menggunakan model 5 kelas untuk menggambarkan sistem kelas di Amerika Serikat. Kelas atas, kelas menengah atas, kelas menengah bawah, kelas pekerja, dan kelas bawah. Rosides menggolongkan sekitar 1-2% penduduk Amerika Serikat sebagai kelas atas. Kelompok ini terbatas pada orang-orang yang sangat kaya yang bergaul dalam klub-klub eksklusif dan lingkaran sosial. Kelas bawah yang terdiri dari sekitar 20 hingga 25% populasi secara tidak proporsional terdiri dari orang-orang kulit hitam Hispanik, ibu tunggal dengan anak-anak yang masih bergantung, dan orang-orang yang tidak dapat menemukan pekerjaan tetap atau harus puas dengan pekerjaan bergaji rendah. Nah, teman-teman tahu nggak kalau pada saat ini kelas atas dan kelas bawah dalam model ini terjepit di antara kelas menengah atas, kelas menengah bawah, dan kelas pekerja. Kelas menengah atas mencakup para profesional seperti dokter, pengacara, dan arsitek. Mereka berpartisipasi secara luas dalam politik dan mengambil peran kepemimpinan dalam asosiasi sukarela. Kelas menengah bawah mencakup para profesional yang kurang kaya. Contohnya seperti guru sekolah dasar, perawat, dan pemilik usaha kecil. Nah, lalu kelas menengah saat ini berada di dalam tekanan ekonomi yang sangat besar. Data ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang bergerak menuju distribusi pendapatan bipolar, yang artinya kelas menengah yang berbasis luas perlahan-lahan digantikan oleh dua kelompok yang berkembang, yaitu kelompok kaya dan kelompok miskin. Lalu ada kelas pekerja yang mencakup profesional seperti teknisi listrik, yang dimana kemungkinan penghasilannya lebih besar dibandingkan dengan penghasilan orang-orang di kelas menengah ke bawah. Ini saya akan menunjukkan tentang perang kelas. Nah, gerakan Occupy Wall Street memicu perdebatan politik tentang konflik kelas dengan fokus pada ketimpangan pajak yang menguntungkan orang kaya. Sebelum resesi, pemerintahan Bush menurunkan tarif pajak untuk penghasilan tinggi, dan pada 2009, Tea Party mendesak untuk mempertahankan pemotongan pajak meski defisit meningkat. Beberapa pihak berpendapat orang kaya membayar pajak lebih sedikit karena celah-celah pajak, seperti rekening luar negeri. Seruan agar orang kaya membayar pajak yang sama dengan warga biasa disambut tuduhan perang kelas. Meskipun jurang antara kaya dan miskin semakin lebar, dalam beberapa dekade terakhir banyak orang tidak merasa tergolong dalam kelas sosial tertentu. Namun, pada 2011, 66% masyarakat mengakui adanya konflik kelas yang tajam antara orang kaya dan juga orang miskin, meskipun persepsi ini tidak selalu berkaitan dengan tingkat pendapatan. Nah, di sini saya akan menunjukkan tentang perspektif sosiologi tentang stratifikasi. Sosiolog telah berdebat sengit tentang stratifikasi dan ketimpangan sosial dan telah mencapai berbagai kesimpulan. Tidak ada ahli teori yang menekankan pentingnya kelas bagi masyarakat dan bagi perubahan sosial lebih kuat daripada Karl Marx. Marx memandang diferensiasi kelas sebagai penentu penting ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Sebaliknya, Max Weber mempertanyakan penekanan Marx pada pentingnya sektor ekonomi dengan menyatakan bahwa stratifikasi harus dipandang memiliki banyak dimensi. Karl Marx menyoroti bagaimana ketimpangan ekonomi mempengaruhi hubungan sosial di berbagai periode sejarah, terutama di Eropa pada abad ke-19. Marx menekankan bahwa hubungan bergantung pada siapa yang mengendalikan alat produksi, seperti tanah ataupun pabrik. Dalam kapitalisme, ia mengidentifikasi dua kelas utama, yaitu bourgeois atau pemilik alat produksi dan proletar, yaitu kelas pekerja. Bourgeois mengeksploitasi proletar demi keuntungan sementara. Proletar harus mengembangkan kesadaran kelas untuk melawan eksploitasi ini. Marx memprediksi bahwa eksploitasi ini akan mengarah pada revolusi yang menggulingkan kapitalisme. Namun, ia tidak meramalkan munculnya serikat buruh, kebebasan politik, atau kegagalan komunisme di Eropa Timur. Meski begitu, analisis Marx tetap relevan dalam menyoroti peran stratifikasi sosial dan konflik antara kelas kaya dan kelas miskin. Max Weber menolak pandangan Karl Marx yang menyatakan bahwa kelas saja menentukan posisi seseorang dalam stratifikasi sosial. Weber mengidentifikasi 3 komponen stratifikasi, yaitu kelas atau kekayaan dan pendapatan,
dan yang kedua status, prestis atau gaya hidup, dan yang ketiga ada kekuasaan atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kelas merujuk pada sekelompok orang dengan kekayaan serupa. Status didasarkan pada prestis dan kekuasaan berkaitan dengan posisi politik. Weber menekankan bahwa seseorang memiliki peringkat dalam ketiga dimensi ini yang seringkali saling mempengaruhi. Contohnya, John F. Kennedy yang berasal dari keluarga kaya juga mencapai status dan kekuasaan tertinggi. Perspektif interaksionis menekankan pentingnya interaksi sehari-hari dalam membentuk kesadaran kelas sosial individu. Thorstein Veblen mencatatkan bahwa kelompok atas menunjukkan kekayaan mereka melalui konsumsi mencolok, seperti membeli barang mewah yang tidak diperlukan dan melakukan perjalanan jauh hanya untuk pamer status saja. Di sisi lain, perilaku kelas bawah sering diejek atau bahkan dibatasi oleh hukum, seperti pelarangan penggunaan trailer atau truk di area pemukiman. Hal ini menunjukkan bagaimana norma sosial membedakan perlakuan terhadap kelas sosial yang berbeda. Selanjutnya ada perspektif konflik. Pertama tuh tulisan-tulisan Karl Marx merupakan inti dari teori konflik. Nah, Marx memandang sejarah sebagai perjuangan terus-menerus antara pemindai dan yang tertindas, yang pada akhirnya akan berpuncak pada masyarakat yang egaliter dan tanpa kelas. Manusia rentan terhadap konflik itu. Sumber daya yang langka seperti kekayaan atau kekuasaan itu merupakan inti dari perspektif konflik. Selanjutnya bagi Diderot, kelas sosial adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan bersama yang muncul dan dari hubungan otoritas sosial. Dan tetapi para manajer industri, legislator, lembaga pemerintah, kepala birokrasi pemerintah dan lain-lainnya itu merupakan yang paling berkuasa di antara perspektif sosial. Max Weber berpendapat bahwa kekuasaan merupakan elemen penting dari stratifikasi sosial. Para ahli teori konflik termasuk Dr. Rodat berpendapat bahwa kaum berkuasa saat ini seperti kaum borjuis pada zaman Marx menginginkan masyarakat berjalan sehingga mereka dapat menikmati posisi istimewa mereka. Menurut sudut pandang Lenski, sistem stratifikasi berdasarkan kelas sosial tidak muncul karena tidak ada kekayaan real yang dapat diklaim di dalamnya. Munculnya surplus sumber daya sangat memperluas kemungkinan ketidaksetaraan dalam status, pengaruh, dan kekuasaan yang memungkinkan sistem kelas sosial yang kaku dan terdefinisi dengan baik untuk berkembang. Seperti yang dikemukakan oleh Lenski, alokasi barang dan jasa surplus yang dikendalikan oleh mereka memiliki kekayaan, status, dan kekuasaan sehingga memperkuat ketimpangan sosial yang menyertai sistem stratifikasi